Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jumpa lagi di Kedai PAUD. Pada kesempatan malam hari ini sambil beristirahat, Kedai PAUD akan memberikan informasi terbaru tentang revisi file akreditasi di standar 1.2. Nah, seperti apa hasil revisinya? Silahkan Bapak Ibu disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Nah, sebelum kita melihat isi file hasil revisinya, terlebih dahulu kita bahas tentang standar 1.2, yaitu deteksi perkembangan anak. Ketersediaan rekapitulasi ya, yang kita garis bawahi ketersediaan rekapitulasi ya. Nah, di sini kita garis bawahi yang baris pertama, ketersediaan rekapitulasi capaian perkembangan anak. Nah, dokumen rekap analisis, berarti rekap ini kemana? Kalau anak santri nyebutnya domir gitu ya. Nah, ini rekapnya kemana? Rekap apa? Rekap dari capaian perkembangan. Dokumen rekap analisis capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia yang dapat berupa deteksi dini, tumbuh kembang atau DDTK, kartu menuju sehat atau KMS, atau KPSP untuk semua anak. Untuk semua anak. Jadi rekapitulasinya semua anak ya, baik menggunakan instrumen DDTK, KMS maupun KPSP. Next, nah di sini dideskripsikan, pada kolom deskripsi dijelaskan ketersediaan rekapitulasi data capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia yang dapat diukur menggunakan beberapa instrumen. Nah, di sini sesuai usia itu masing-masing ya Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu misalnya usianya 2 sampai 3, 3 sampai 4, maka gunakan instrumen sesuai dengan usianya. Nah, di sini yang dapat diukur menggunakan beberapa instrumen. Nah, instrumennya Bapak Ibu bisa menggunakan DDTK, bisa menggunakan KMS, bisa menggunakan KPSP atau yang lainnya. Nah, perkembangan anak dapat dilihat secara utuh dalam buku kesehatan ibu dan anak atau KIA. Nah, di KIA itu ada DDTK, ada KMS, ada KPSP kalau tidak salah. Jadi lengkap sih kalau Bapak Ibu ya. Atau sumber lain, atau bisa kalau misalnya memang ada sumber lain yang Bapak Ibu gunakan, silahkan bisa digunakan baik dalam bentuk aplikasi online maupun offline. Nah, untuk penilaiannya ya, analisis pencapaian perkembangan anak sesuai kelompok usia dinyatakan memiliki nilai jika memiliki salah satu dari DDTK. Jadi kalau kita memahami ya, saya sendiri memahaminya, rekapitulasi yang dimaksud pada poin 1.2 itu adalah rekapitulasi yang bisa diambil dari salah satunya, bisa dari DDTK, bisa dari KMS atau dari KPSP ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya coba untuk melakukan revisi di file 1.2. Jadi filenya seperti ini, langsung kita cek saja. Nah, di sini Bapak Ibu untuk revisinya di standar 1.2 saya buat ada mode DDTK, ada mode KPSP, ada mode KMS. Nah, kenapa dibuat mode seperti ini? Karena pada poin penilaian ini jika memiliki salah satu dari DDTK, KMS atau KPSP. Silahkan Bapak Ibu ya, pilih mau mana yang digunakan. Kalau mau pakai semuanya juga silahkan ya, lebih bagus mungkin. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan mau pakai mode DDTK, mau pakai KPSP atau versi KMS. Nah, sekarang kita buka satu persatu di mode, atau misalnya Bapak Ibu milih yang mode DDTK ya. Nah, untuk DDTK di sini ada dua file. Yang pertama adalah instrumen. Instrumen itu adalah lembar pengukurannya. Kalau kitanya apa ya? Lembar ulangan lah kalau ulangan itu ya. Nah, kemudian ini hasil rekapnya. Dari hasil ini Word pindahkan ke Excel. Sekarang kita buka yang instrumen dulu. Nah, untuk DDTK Bapak Ibu, instrumennya seperti ini, nanti diisi nama PAUD, kemudian nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, ini dicetak sebanyak siswanya ya, sebanyak siswa, kemudian nanti diukur ya capaiannya sampai mana. Nah, baru nanti hasil dari sini Bapak Ibu masukkan ke rekap. Di sini rekapitulasi data capaiannya, di double klik saja ya. Oke. Nah, seperti ini ya, capaiannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di sini ada kelompok usia ya, 1 sampai dengan 24 bulan dan seterusnya. Nanti di sini Bapak Ibu silahkan diisi, misalnya untuk
status gizinya, pilih misalnya obesitas atau normal. Kemudian di sini SP itu sesuai perkembangan. Nanti hasil dari sini ya masukkan ke sini ya. Kemudian kalau seandainya temuan gangguan perkembangan, misalnya gangguan perilaku, kalau tidak ya pilih tidak ditemukan. Kalau misalnya ditemukan, pilih ditemukan seperti ini. Nah, kemudian untuk tindak lanjut ini diperlukan. Kalau diperlukan tindak lanjut, pilih ya. Kalau tidak, pilih saja tidak. Ya. Nah, pokoknya Bapak Ibu setelah melakukan proses pengisian instrumen di sini, hasilnya nanti masukkan ke sini. Oke ya, masukkan ke sini. Masukkan namanya, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, nanti bulannya berapa. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengisi formatnya seperti ini, bulannya akan muncul. Berarti bulannya adalah 86. Kemudian status gizinya misal status gizinya misalnya obesitas misalnya, atau misalnya normal ya, sesuai dengan dari hasil DDTK-nya. Nah, motorik kasarnya sesuai perkembangan atau tidak, seperti ini. Kemudian motorik halusnya misalnya sesuai perkembangan SP. Kemudian kalau misalnya pengamatannya misalnya sesuai perkembangan. Nah, untuk keterangan SPM dan segala macam ada di sini Bapak Ibu. Untuk SP sesuai tahap perkembangan, PM perkembangan anak meragukan, dan PR penyimpangan perilaku dan perlu dirujuk ke rumah sakit misalnya. Seperti ini ya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi sekali lagi untuk DDTK, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan yang DDTK, silahkan nanti instrumennya dulu dicetak, diisi ya. Nanti dari hasil ini nanti silahkan tuangkan ke sini ya. Contoh di sini ada motorik kasar. Nah, ini motorik atau gerak kasar yang sini ya. Kemudian motorik halus. Nah, di sini motorik halus. Kemudian pengamatan yang ini. Nah, ambilnya dari sini. Jadi silahkan dari sini tuh perkembangannya bagaimana ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua dengan mode KPSP. Untuk KPSP ini Bapak Ibu, ini yang sering digunakan ya, banyak yang menggunakan. Hanya saja instrumennya cukup banyak dibandingkan dengan yang DDTK. Kalau DDTK instrumennya cuma satu, yaitu DDTK. Nah, kalau yang KPSP ini instrumennya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 instrumen yang harus digunakan ya. Sekarang kita buka saja dulu yang rekapnya biar lebih jelas ya. Oke. Ini kita tutup dulu. Kita buka saja standar rekapitulasi untuk 1.2 menggunakan KPSP. Nah, untuk KPSP formatnya sederhana seperti ini, hanya saja ya yang agak panjang adalah instrumennya. Di mana instrumennya itu ada GPPH, KMPE, KPSP, TDD dan TDL ya. Nah, apa sih KPSP dan sebagainya kita akan lihat. Nah, sekarang ini kita tutup dulu. Oke. Bapak Ibu, untuk KPSP itu di sini untuk keterangannya tinggal arahkan saja di kotak KPSP, nanti akan muncul keterangannya. KPSP itu adalah kuesioner pra-screening perkembangan, kemudian TDD itu tes daya dengar, kemudian TDL tes daya lihat, kemudian KMP kuesioner masalah perilaku, kemudian GPPH adalah gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, dan ini adalah tindak lanjut jika diperlukan dan keterangan. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan nama siswa, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, usianya, masukkan berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar kepalanya berapa. Kemudian masukkan KPSP. Nah, KPSP ini dari mana dapatnya? Nah, KPSP ini nanti Bapak Ibu input dari hasil instrumen. Instrumennya di mana? Instrumen yang ada di sini. Ya, kita buka mulai dari KPSP ya. Di sini kan mulai KPSP. Kita buka yang KPSP seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu nanti silahkan diisi ya untuk KPSP, nama siswa, usia, nah ini dan seterusnya. Nah, untuk siswa yang usia 2 tahun yang ini, kemudian nanti yang 3 tahun sampai 4 tahun yang ini. Nah, kita ambil contoh misalnya yang 2 tahun ya. Nah, ini untuk yang 2 tahun.
nama, usia, kelompok, tanggal pengukuran dan sebagainya. Nah, di sini ada kuesioner. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih ya atau tidak, boleh di checklist, boleh diberi ya atau tidak. Nah, di sini ada 10 pertanyaan ya. Nanti dijumlahkan berapa jumlah jawaban ya dan berapa jumlah jawaban tidak. Nah, interpretasinya seperti apa? Nah, interpretasi itu diambil sesuai dengan jumlah berapa ya dan berapa tidak dengan ukuran. Di sini Bapak Ibu, apabila jawaban iya ada 9 atau 10 berarti sesuai umur atau normal. Maka di sini dituliskan misalnya normal. Nah, ini ya. Kemudian kalau seandainya jawaban iya-nya itu ada 7 sampai 8 berarti meragukan. Nah, tindak lanjutnya kalau misalnya normal kan yang ini nih Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalnya meragukan 7 sampai 8 berarti lakukan tindakan yang warna kuning. Nah, kalau seandainya jumlah jawaban iya-nya itu hanya ada 6 atau kurang dari 6, maka harus dirujuk ke rumah sakit atau rujukan tumbuh kembang level 1. Nanti di sini tanda tangan petugas. Nah, kemudian tindakan ini Bapak Ibu diisi apabila memang ya hasil perhitungannya itu di bawah 6 atau 5 saja yang kurang iya-nya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tidak ada ditemukan tidak perlu tindakan ya sudah, jangan diisi ya. Kalau interpretasi kan harus. Kenapa? Karena harus menentukan ini normal atau tidak, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini jumlahkan berapa ya-nya, berapa tidaknya. Nah, dari sini baru tahu interpretasinya. Dari mana taunya? Taunya kalau seandainya jawaban iya-nya ada 9 sampai dengan 10, berarti sesuai umur atau normal. Tapi kalau misalnya jumlah iya-nya 7 sampai 8 atau 8, ini meragukan, berarti harus ada di tindakan seperti ini. Ya, bisa dipahami? Nah, hasil dari sini Bapak Ibu baru dituangkan di sini di KPSP. Oke, misalnya kita isi Upin Ipin. Nah, misalnya ini juga namanya Upin Ipin, misalnya ya, Upin lah. Kemudian hasilnya di sini normal. Dari hasil pengukuran tadi, Upin ini normal misalnya. Nah, di sini kita isi, kemudian tanggal lahirnya. Nah, di sini KPSP-nya misalnya normal sesuai umur ya, sesuai umur. Nah, ininya TTD-nya bagaimana si Upin ini? Nah, untuk TTD-nya kita harus mengisi kembali ya. Instrumen yang kedua, TTD ya, TDD namanya. TDD ini adalah tes daya dengar. Artinya kita mengetes siswa ini apakah bisa mendengar dengan baik atau tidak ya, TDD seperti ini. Nah, ini kuesionernya. Ini untuk 2 sampai dengan 5 tahun. Ya, nanti ada checklist. Di sini ada 3 jawaban. Nah, untuk penentuan interpretasi ataupun hasil dari pengukuran dan nanti setelah pengukuran bertindakan, kita harus menjumlah berapa jumlah jawaban ya dan tidak. Nah, di sini Bapak Ibu algoritmanya. Jika ada jawaban tidak, misalnya 1 saja di sini ada tidak, maka berarti sesuai umur atau normal ya. Jika tidak ada jawaban tidak ya, maaf Bapak Ibu. Jika tidak ada jawaban tidak berarti ya semua, misalnya 3 jawaban ini berarti normal atau sesuai umur. Tapi kalau seandainya ada 1 saja ya jawabannya yang tidak, maka ini merupakan tidak normal atau penyimpangan. Dari hasil ini kita masukkan ke rekap. Ke sini si Upin tadi misalnya normal ya, misalnya normal atau sesuai perkembangan atau SP. Seperti ini. Nah, berikutnya TDL-nya bagaimana? Nah, TDL itu apa? Tes daya lihat. Nah, di sini pengetesan apakah siswa ini bisa melihat dengan baik atau tidak. Nah, TDL. Nah, di sini TDL Bapak Ibu. Nah, silakan masukkan ini untuk usia 2 sampai dengan 7 tahun. Nah, nanti di tes dulu ya Bapak Ibu, ada pengetesannya. Ini berupa seperti ini biasanya Bapak Ibu ya pernah ya. Nanti siswanya suruh melihat baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris ke-4. Nanti ada prosedurnya Bapak Ibu. Biasanya tenaga kesehatan lebih paham ya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Nanti sama kita harus menjumlahkan berapa jumlah ya dan berapa jumlah tidak. Dari jumlah ini nanti kita menentukan interpretasinya, dia normal atau tidak. Nah, baru nanti kalau tidak normal berarti ada tindakan. Nah, kalau seandainya ya ini
anak dapat mencocokkan kartu E sampai baris ketiga. Jika siswa ini ya mencocokkan barisnya sampai ini tuh normal ataupun bisa mencocokkan sampai dengan keempat, ketiga ya. Di sini baris pertama ya bisa, baris kedua ya bisa, baris ketiga ya. Nah, kalau seandainya anak atau siswa bisa mencocokkan kartu E sampai baris ketiga, baris ke sini ya, ketiga, berarti ini normal. Apalagi baris keempat lebih normal ya. Lebih normal. Ya pokoknya normal lah, 3 sampai 4 itu normal. Nah, kemudian kalau seandainya ya siswa tidak dapat mencocokkan kartu sampai baris ketiga, hanya baris kedua saja atau 1, 2, ketiga nggak kelihatan, berarti ada dicurigai ya, curiga gangguan penglihatan, dikhawatirkan berarti siswa tersebut tidak bisa melihat dengan baik. Maka ini perlu adanya rujukan ke rumah sakit untuk tumbuh kembang level 1. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau seandainya siswanya itu bisa melihat nih, baris pertama siswa bisa melihat ya, bisa checklist. Baris kedua ya jika checklist, baris ketiga ya checklist, berarti normal. Kalau seandainya siswanya hanya baris sampai baris kedua saja, pas baris ketiga tidak bisa melihat di checklist, ini berarti tidak normal. Harus dicek ulang dan dirujuk ke rumah sakit. Nah, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ini apa sih? Nah, di sini Bapak Ibu ke bawah. Ya, ini adalah alat tes lihatnya. Ini baris pertama huruf W besar sama E. Nanti di sini baris kedua W sama M. Kemudian baris ketiga M, W, E. Baris keempat adalah W, E, M, E. Nanti diberi jarak sekitar 1 meter kurang lebih ya. Nanti siswanya disuruh tutup mata salah satu dan melihat. Biasanya seperti itu. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu teknisnya ya. Dari hasil ini ya, dari hasil TDL nanti masukkan ke sini, si Upin ini TDL-nya berapa, kategorinya apa, misalnya normal ya, kita normal. Kemudian KMPE. Nah, KMPE-nya bagaimana? Kita buka lagi KMPE. Ya. KMPE-nya adalah kuesioner masalah perilaku dan emosional. Nanti silahkan di checklist. Dan untuk kategorinya di sini Bapak Ibu, jika tidak ada jawaban iya berarti normal. Jadi kalau misalnya tidak ada untuk jawaban iyanya nih kosong, yang ada tidak semua, berarti normal. Kalau ada satu jawaban iya, misalnya nih 14 iya, berarti ini kemungkinan anak mengalami masalah mental emosional. Kalau lebih dari ada 2 jawaban atau lebih, berarti di sini kemungkinan anak mengalami masalah mental emosional. Nah, contoh misalnya di sini ya semua gitu ya. Oh, tidak semua. Maka si Upin tadi KMPE-nya normal. Jadi seperti itu. Nah, terakhir GPPH. GPPH-nya kita buka lagi GPPH-nya. Kita buka GPPH-nya. Kemudian kita isi. Nah, dari kuesioner isian ini ditentukan si Upin ini. Nah, hasilnya apa? Misalnya di sini hasilnya normal. Jika nilai total kurang dari 13, ini kan angka 1 ya. Tidak kena lelah aktivitas berlebihan, misalnya kita isi 1, kemudian di sininya 2. Nah, baru nanti dijumlahkan. Nah, penjumlahan itu akan menentukan interpretasi, di mana kalau seandainya jumlahnya kurang dari 13 itu berarti normal. Tindakannya dipuji dan seterusnya, tinggal Bapak Ibu masukkan. Kemudian nilai totalnya 13 atau lebih, maka kemungkinan GPPH harus dirujuk ke rumah sakit untuk layanan kesehatan level 1. Ya, nah dari sini Bapak Ibu masukkan lagi ke sini, misalnya normal. Nah, seperti itu caranya ya Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya normal sesuai perkembangan SP, atau dijelaskan nggak apa-apa, sesuai perkembangan misalnya ya. Nah, langkah-langkah ini Bapak Ibu silahkan dilakukan ke semua siswa ya, ke semua siswa dengan menggunakan instrumen yang sudah disediakan, yaitu GPPH, KMPE, KPSP, TDL, dan TTD. Nah, ini semua dicetak sejumlah siswa dan diukur, nantinya jadi bukti fisik. Nah, kemudian bagaimana? Apa yang harus diupload? Nah, yang harus diupload itu Bapak Ibu nanti adalah rekap ini ya, rekap hasil perhitungan, rekap ini ditambah ya, dilampirkan apa yang dilampirkan? GPPH-nya, KMPE-nya, KPSP-nya, TTD-nya, dan TDL-nya.
ini dilampirkan berapa banyak. Ya cukup misalnya GPPH 1 orang, KMP 1 orang, KPSP 1 orang, TTD 1 orang, dan TDL 1 orang. Karena kalau banyak juga tidak akan bisa diupload karena memang ada batasan maksimal ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, nanti GPPH-nya sejumlah siswa yang ada diisi, hasilnya dimasukkan ke sini ke rekap. Nah, untuk diuploadnya nanti yang diupload adalah rekap dan disertai atau dilampirkan GPPH-nya, KMP-nya, KPSP, TDL, dan TTD-nya. Seperti itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti silahkan di kolom komentar atau di live group ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita jumpa lagi jika ada revisi terbaru. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.